Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mudia Safira dari Prodi Agribisnis dengan NIM 191051432009. Di sini saya akan menjalankan tugas dari Ibu Mariani, yaitu mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pengembangan Masyarakat Agribisnis dengan memilih judul Pengendalian Hama Tikus pada Tanaman Padi. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu hama. Jadi hama adalah suatu organisme yang mengganggu atau yang sangat merugikan untuk tanaman dalam kegiatan sehari-hari. Biasanya organisme ini berupa hewan. Jadi hewan ini bisa menyerang atau mengganggu suatu tanaman sehingga tanaman tersebut tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik atau secara optimal. Jadi sebenarnya hama pada tanaman padi itu sangat banyak. Contohnya seperti wereng, keong emas, kemudian ada kupu-kupu, ada kepik hijau, ada tikus, dan masih banyak lagi. Tetapi di sini saya akan memberi penyuluhan tentang pengendalian hama tikus saja. Karena sekarang kan lagi musim masa tanam, jadi populasi tikus itu sangatlah banyak dan sangat meningkat. Dan juga ini mungkin sangat bermanfaat bagi para petani dan masyarakat. Dan yang paling penting yang harus kita ketahui juga bahwa tikus sawah ini dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada tanaman padi, mulai dari persemaian, kemudian padi siap panen, dan hingga padi tersimpan dalam gudang penyimpanan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus mengetahui cara pengendaliannya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan penanaman secara serentak. Penanaman ini biasanya dilakukan secara serentak dalam satu hamparan. Selisih masa tanam sama masa panen hendaknya lebih dari 2 minggu. Dan ini untuk mengatasi pakan generatif sehingga perkembangan pada hama tikus tidak berangsur-angsur terus-menerus. Juga kita harus memperhatikan sanitasi habitat tikus di sawah. Jadi kita harus membersihkan pada parit, kemudian yang semak-semak, ada saluran pengairan, area tunggul, dan lain sebagainya yang merupakan habitat tikus. Kemudian ada meminimalisasi ukuran pematang. Jadi pematang sawah ini kita bangun lebih rendah serta lebih lebar, lebih dari 30 cm. Kemudian kita beralih ke gropyokan. Jadi gropyokan ini adalah kita tuh mencari lubang tikus di lahan dengan melakukan pengoboran malam ataupun juga pemukulan pada tikus. Ada juga yang melakukan penjepitan. Kemudian ada dengan cara fumigasi. Jadi fumigasi ini lebih sering kita dengar dengan sebutan pengomposan, yang berarti kita mencari celah tikus atau lubang tikus dengan melakukan pengasapan, yang dimana saat kita mencari lubang itu kita membawa alat seperti alat pengasapan. Ketika sudah dapat lubangnya, kita masukkan alat tersebut atau barang tersebut ke dalam lubang dan kita tutup dengan tanah. Hal tersebut bisa membunuh tikus yang berada di dalam. Jadi, fumigasi ini dilakukan kepada semua lubang atau sarang hama tikus yang ada, terutama pada stadium generatif padi. Kemudian ada trap barrier system atau biasanya disingkat dengan TBS. Jadi ini adalah pengendalian hama dengan menggunakan perangkap tanaman, terutama di daerah endemik tikus yang menggunakan pola tanam serentak. Biasanya trap barrier system ini atau TBS berukuran 20 x 20 meter yang dapat mengamankan 15 hektar. Dan TBS ini terdiri dari tanaman perangkap untuk menarik kedatangan si tikus. Jadi petak luas padi ini berukuran seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, yaitu 20 x 20 meter. Di sini penanaman ini dilakukan 3 minggu lebih awal dari masa penanaman. Kemudian kita menggunakan pagar plastik untuk mengarahkan tikus ke dalam perangkap.
Biasanya plastik atau terpal ini setinggi 70-80 cm dan ditegakkan ajir bambu setiap 1 meter, dan ujung bawahnya itu harus terendam dengan air. Kemudian bubu perangkap untuk menangkap tikus yang dipasang di sisi TBS. Biasanya bubu perangkap ini terbuat dari ram kawat yang berukuran 20 x 20 x 40 cm. Selanjutnya ada linear trap barrier system atau yang disingkat dengan LTBS, dan ini tidak jauh berbeda dengan TBS yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau yang LTBS ini berupa bentangan pagar dari plastik atau terpal setinggi 60-70 cm, ditegakkan dengan ajir bambu setiap 1 meter. Dilengkapi dengan perangkap tikus setiap jarak 20 meter dengan pintu masuk tikus yang berselang-seling arah. Lalu kita juga bisa menggunakan musuh alami dengan membiarkan hewan pemangsa seperti ular, elang, kucing, dan lainnya untuk dijaga di situ, tidak dibunuh atau tidak diganggu, dan sebaiknya dilestarikan. Karena apa? Karena dengan demikian secara alami jumlah tikus atau populasi tikus akan berkurang. Karena juga hewan-hewan pemangsa tersebut akan memakan tikus yang berada di sekitar sawah. Dan yang terakhir, kita menggunakan pengendalian hama tikus secara kimiawi. Jadi yang dimaksudkan kimiawi ini kita menggunakan bahan pestisida untuk membunuh si tikus. Oh ya, ada juga dengan cara sistemik. Jadi sistemik ini maksudnya mati secara perlahan. Jadi di sini kita menggunakan kleret. Jadi kleret ini diletakkan di sekitar lubang atau persawahan yang memungkinkan ada tikusnya. Lalu ketika 2-3 hari mungkin tikus itu sudah mati, dan anak-anak yang sedang menyusu juga ikut mati. Dan ada dengan cara kontak, yaitu beras yang direndam selama 24 jam dalam sehari, kemudian setelah direndam itu dicampur dengan obat temik. Dan jika sudah tercampur, kita bisa meletakkan bahan tersebut di area jalan tikus atau di sekitar lubang tikus. Ketika tikus itu mulai memakan bahan tersebut, maka tikus itu akan langsung otomatis mati. Ada juga cara yang mudah menggunakan kapur barus, dan kapur barus itu yang untuk pakaian di lemari. Biasanya kita bisa taburkan di sekitaran sawah atau sekitaran lubang tikus. Jadi fungsi kapur barus ini bisa membuat tikus kabur ketika ia menciumnya. Kemudian saya juga pernah membaca atau melihat mencampurkan puradan dengan racun tikus. Caranya pun kita bisa mencampur kedua bahan tersebut, dari racun tikus dengan puradan 1 kg yang sudah tercampur. Kita kasih air panas, kemudian dicampur sampai rata, kita tunggu dan kita diamkan hingga dingin. Ketika dingin, kita bisa buat ke dalam botol aqua dan kita tuangkan setengah botol aqua ke dalam tank. Kemudian kita buat air hingga tank itu penuh. Itu bisa menggunakan 2 kali penyemprotan. Ada juga yang menggunakan pestisida nabati. Jadi ini tuh lebih ke ramah lingkungan karena hanya menggunakan buah-buahan. Yang pertama itu ada buah pepaya tua, kemudian ada juga cabai, ada juga jengkol. Jadi kalau pepaya tua itu langsung diletakkan saja, itu mungkin gimana membuat si tikus itu berkurang nafsu makannya. Dan juga kalau jengkol sama cabai itu harus direndam ke dalam air baru bisa disemprotkan. Jadi selesai sudah cara pengendaliannya. Yang dapat kita simpulkan adalah, jadi kita bukan untuk membasmi semua hama tikus pada lahan atau pada persawahan, tetapi kita hanya mengurangi, karena populasi tikus itu sangat banyak populasinya,
dan akan terus berkembang. Sebanyak apapun cara kita untuk membasmi, untuk mengendalikan hama pada tanaman itu tidak untuk membuat hama itu hilang, tetapi kita hanya untuk mengurangi populasinya. Jadi keuntungannya itu dilihat dari berkurangnya hama, jadi tanaman itu dapat berkembang secara baik atau secara optimal. Kalau dari pestisida nabati itu mungkin cukup aman dan relatif ramah lingkungan, juga mudah didapatkan dan tidak akan menyebabkan hama menjadi resisten. Sedangkan kekurangannya itu kita harus melakukan berulang-ulang karena tidak tahan lama dan tidak mematikan secara langsung. Sedangkan kalau menggunakan yang pestisida kimia itu sangat berdampak kepada lingkungan pun menjadi tidak sehat dan hewan-hewan sekitar atau ternak sekitar menjadi dampaknya juga karena mungkin bisa memakan di sekitar lahan itu. Ya, dan juga kekurangannya itu dari segi biaya karena kita sangat membutuhkan banyak biaya untuk membeli bahan-bahan tersebut. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan terhadap pengendalian